الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hadiya asyara salatun 'alan nabiyyi wa hadiya asyruha salatun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Betul itu ya. Yang ke-11 dari rukun-rukunnya salatun 'alan nabiyyi adalah membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, setelah tasyahud, ai ba'da tasyahudin akhirin, setelah tasyahud akhir. Fala tujzi'u qablahu, maka tidaklah mencukupi, maksudnya tidak sah apa salawat qablahu, sebelum tasyahud. Rukun salat yang berikutnya, yang ke-11 hitungan yang ada pada kitab Fathul Mu'in ini. Rukun salat yang berikutnya yaitu yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir. Ini kata-kata yang singkat padat. Di sini muallif hanya menyatakan rukun salat yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir. Pengertian yang pertama, jadi salawat di tasyahud awal tidak wajib. Itu cakapnya Fathul Mu'in itu begitu. Jadi kata-katanya singkat, cuma kalau dijabarkan panjang. Jadi salawat di tasyahud awal nggak wajib, bukan rukun. Kalau ada orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar, naik langsung, salatnya tetap sah. Tapi dia meninggalkan sunnah ab'ad. Ada sunnah namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau tertinggal maka ditambal dengan sujud, namanya sujud sahwi. Jadi tasyahud kalau tasyahud yang wajib itu hanya tasyahud akhir. Oleh karenanya di sini disebutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir. Maksudnya setelah tasyahud akhir itu gimana? Setelah at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, habis itu baru salawat. Jadi pengertian pertama, salawat yang wajib atau yang rukun itu adalah salawat pada tasyahud akhir. Pada tasyahud awal nggak wajib. Kemudian pengertian yang kedua di sini, ba'dahu, setelah tasyahud akhir. Berarti tidak boleh atau tidak sah sebelum tasyahud akhir. Sebelum tasyahud gimana? Sebelum tasyahud dia salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad at-tahiyyatul mubarakatus, nggak boleh. Adapun tasyahud urutan kata-katanya masih boleh, nggak tertib. Kalau tasyahud seandainya kita nggak tertib, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, shalawatut thayyibatu lillah, misalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ini kalau kita nggak tertib ya, tidak tertib artinya at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, langsung kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma assalamu alayka, baru assalamu alayka. Nggak tertib nggak apa-apa. Kalau diantara lafaz-lafaz tasyahud tidak tertib nggak apa-apa, asal kita tahu artinya dan juga tidak terlewat aja. Tapi kalau salawat harus setelah tasyahud. Tasyahud di sini at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang kita sebutnya tahiyat.
Rukun sholat yang 11 ini yang dimaksud adalah membaca sholawat setelah tasyahud akhir. Maksudnya setelah tahiyat. Membaca sholawat setelah tasyahud akhir. Nah, bagaimana lafaz atau redaksi selawat wa sunnah wa aqalluha Allahumma sholli airhamhu rahmatan makrunatan bita'zimi aw sallallahu ala Muhammadin. Paling sedikit redaksi selawat atau lafaz selawat yang dianggap sah untuk rukun sholat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad paling sedikit. Atau boleh juga ganti, saya nggak mau pakai Allahumma, saya mau pakai sallallahu ala Muhammad boleh. Karena ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang sallallahu ala Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang sallallahu ala Muhammad. Boleh. Yang penting paling sedikit mengandung permohonan sholawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli. Nah, sholli udah ada tuh, udah ada permohonan sholawat ala Muhammad. Nah, apa sih permohonan sholawat itu? Permohonan sholawat itu irhamhu rahmatan makrunatan bita'zim. Yang dimaksud dengan sholawat, ya Allah, sayangilah Nabi Muhammad dengan sayang atau dengan rahmat yang dibarengi dengan takdim. Sholawat itu adalah sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan sayangnya sayang sambil mengagungkan. Sayangnya benar-benar sayang sambil memuliakan Nabi Muhammad. Itu namanya sholawat. Rahmat atau sayang yang dibarengi dengan takdim. Karena ada sayang tapi tidak dibarengi dengan memuliakan. Ada sayang yang tidak dibarengi dengan mengagungkan. Sayang yang tidak dibarengi dengan mengagungkan itu apa? Kasihan. Sayang. Kita sayang nggak sama anak kita? Sayang nggak sama anak kita? Sayang pasti. Tapi apa iya anak kita agung-agungkan? Kan enggak. Sayang aja sayang. Sayang karena kasihan. Bocah kalau nggak dikasih jajan, nggak disekolahin, bisa bandel kayak bapaknya. Orang bapaknya disekolahin aja bandel. Makanya kita sayang, tapi kasihan. Sayangnya karena kasihan, bukan karena mengagungkan anak kita, bukan. Sama, kita sayang sama, misalnya sama fakir miskin. Sayangnya pasti bukan sayang untuk mengagungkan, bukan. Bukan sayang yang dibarengi dengan pengagungan. Tapi sayang karena memang fakir miskin butuh kasih sayang, karena memang anak kita butuh kasih sayang. Nah, kalau Nabi Muhammad yang dimaksud dengan sholawat dari Allah untuk Nabi Muhammad, itu adalah rahmat takdim, yaitu rahmat kasih sayang yang dibarengi dengan keagungan, bukan dibarengi kasihan, bukan dibarengi dengan rasa kasihan. Artinya memang Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah. Itu yang namanya sholawat. Sholawat ini ada macam-macam. Kalau maknanya, maksudnya kalau dari Allah kepada Nabi Muhammad, dari Allah kepada Nabi Muhammad, begitu juga dari malaikat kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, itu artinya rahmat azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya Allah melimpahkan kasih sayang dan kemuliaan, keagungan kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga memohonkan kepada Allah supaya Allah melimpahkan kasih sayang dan keagungan kepada Nabi Muhammad. Kasih sayang dan keagungan, bukan kasih sayang dan belas kasih, bukan, tapi rahmat dan keagungan. Begitu juga salawat kita kepada Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad kasih sayang dan keagungan, bukan karena kasihan, bukan, tapi kasih sayang dan keagungan. Karena Nabi Muhammad ini akan senantiasa dan terus menerus naik menuju kesempurnaan yang tidak terbatas, kesempurnaan yang tiada batasnya. Nabi Muhammad terus naik. Cuma kita nggak boleh selawat dengan maksud bahwa Nabi Muhammad dengan selawat kita itu menjadi lebih sempurna, nggak boleh. Kita ngambil barokahnya saja. Dengan kesempurnaan itu, kesempurnaan yang udah lebih, yang udah luber-luber, maka luberannya jatuh ke kita, jatuh ke yang lagi pada dagang, amin, jatuh yang lagi punya usaha, jatuh yang lagi kerja, itu ketularan kedapatan barokahnya selawat.
Kan kalau kita ngisi toren, kalau udah penuh tumpahnya kemana saudara? Tumpahnya kemana toren? Ke bawah. Orang yang ngisiin bakal ketumpahan juga. Begitu juga salawat. Nah, kita tidak boleh, meskipun artinya seperti itu, meskipun artinya dengan salawat ini Nabi Muhammad akan terus mencapai kesempurnaan yang tiada batasnya, la nihayatalah, yang nggak ada batasnya. Tapi kita nggak boleh bermaksud dengan salawat kita itu bermaksud supaya Nabi Muhammad mencapai kesempurnaan, nggak boleh. Kita ngambil barokah aja, ketumpahan barokah. Karena dalam salawat ini ada kesempurnaan yang terus menerus, dan nanti kesempurnaan itu cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya nggak punya kesempurnaan itu. Kesempurnaan ini nanti bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya maqamam mahmudah, maqam mahmud. Kalau mahmuda, mahmuda jadinya. Ini maqam mahmud, tempat terpuji. Wab'athhu maqamam mahmuda, dan berikanlah dan angkatlah atau utuslah Nabi Muhammad maqamam mahmuda, di tempat yang maqam itu di posisi atau tempat berdiri yang terpuji, yang para nabi nggak punya. Jadi hanya Nabi Muhammad. Bentuknya bisa berupa syafaat-syafaat yang para nabi nggak bisa nyafatin, tapi Nabi Muhammad doang yang bisa nyafatin. Di antaranya syafaatul uzma yang sering disebut-sebut sama MC. MC kan sering nyebut ya, semoga kita mendapat syafaatul uzma. Emang apa syafaatul uzma itu? Syafaatul uzma itu syafaat terbesar yang hanya diberikan oleh Nabi Muhammad dan tidak bisa diberikan oleh para nabi lain. Apa itu? Memberikan syafaat kepada orang kafir. Orang kafir aja bisa disyafaati nama Nabi Muhammad. Itu namanya syafaatul uzma. Saking besarnya syafaat Nabi Muhammad, orang kafir aja bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Cuma bukan syafaat buat bebas dari neraka, bukan. Apa? Syafaat untuk diringankan dari siksa neraka. Kayak syafaat Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Lahab. Abu Lahab tiap hari Senin itu diringankan siksanya, bebas. Maksudnya nggak terlalu parah. Jadi ada istirahatnya. Tapi diangkat ke surga enggak. Kalau diangkat ke surga enggak, tapi kan lumayan hari Senin. Mau, ayo. Lumayan. Pokoknya bisa sahabatin orang kafir seperti Abu Lahab, Nabi Muhammad bisa. Tapi orang nabi-nabi lain nggak bisa. Namanya syafaatul uzma itu seperti itu. Syafaatul uzma bisa memberikan syafaat bahkan terhadap orang kafir. Syafaat Nabi Muhammad untuk mempercepat hisab orang-orang kafir di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, saking halyunya, saking udah ogah banget di padang mahsyar, sulit banget. Akhirnya punya angan-angan, udah dah habisin sekarang dah, udah tentuin hisab ya Allah, saya minta dipercepat aja dah, neraka dah sekalian, nggak apa-apa, kata orang kafir. Daripada harus begini, nunggu mana bau, mana keringatan, dah biar dia saya neraka dah. Nah yang kayak begitu bisa disyafaati sama Nabi Muhammad, dipercepat hisabnya. So, dipercepat buat masuk neraka. Artinya kan udah lumayan. Coba kalau nggak dipercepat, udah nunggu apa? Nunggu neraka. Ini kan nggak double. Jadi langsung aja. Namanya syafaatul uzma. Inilah kesempurnaan kamalat atau kesempurnaan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Salawat itu artinya ya Allah berikanlah rahmat, berikanlah kasih sayang sekaligus kemuliaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad. Ini salawat yang artinya salawat dari Nabi Muhammad, salawat dari Allah untuk Nabi Muhammad, salawat dari malaikat untuk Nabi Muhammad, salawat dari kita untuk Nabi Muhammad. Itu artinya ya Allah limpahkanlah rahmat, takzim atau limpahkanlah kasih sayang dan kemuliaan, keagungan kepada Nabi Muhammad. Nah kalau selawat makna lain ada. Selawat makna lain itu selawatnya Allah kepada kita. Emang Allah selawat kepada kita? Selawat, nggak dengar aja. Tapi bentuknya bukan selawat begitu maksudnya.
Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah dan para malaikatnya yang berselawat kepada kalian orang-orang beriman. Allah dan para malaikat selawat buat kita. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelap-gelap yang tadinya proyek pada boncos gelap kan tuh, terang pada cahaya. Kenapa? Allah memberikan selawat kepada kita. Malaikat juga memberikan selawat. Gelap-gelap gara-gara urusan ya keluarga dan lain sebagainya, itu gelap semua diberikan terang oleh Allah karena Allah dan para malaikatnya berselawat. Nah, ini artinya bukan selawat yang pertama tadi. Artinya bukan, padahal sama-sama sholli yusolli. Artinya bukan selawat yang rahmat dan takzim, kasih sayang dan keagungan, bukan. Kalau Allah berselawat kepada kita di ayat itu, huwallazi yusolli 'alaikum, itu artinya Allah memberikan ampunan kepada kita. Ampunan. Kan bisa gelap hati, bisa gelap rizki, bisa gelap proyek kan gara-gara banyak dosa. Makanya huwallazi yusolli 'alaikum, Allah yang memberikan ampunan kepada kita. Wa malaikatuhu, malaikat selawat untuk kita. Maksudnya malaikat bagaimana memberikan ampunan? Nggak bisa malaikat memberikan ampunan. Tapi bagaimana malaikat bersalawat kepada kita? Ini maksudnya malaikat memohonkan kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi malaikat semacam unjuk rasa, demo. Ya Allah, Allahumma gfir li hadir jamaah. Ya Allah, ampunin jamaah yang pada hadir malam ini. Itu namanya malaikat bersalawat kepada kita. Jadi ada dua makna selawat yang berbeda padahal ini sama. Nah, yang dimaksud di sini selawat kepada Nabi Muhammad, selawat atas Nabi Muhammad, ini adalah selawat memohonkan kepada Allah. Kita memohonkan kepada Allah agar Allah memberikan rahmat ta'zim atau kasih sayang dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, paling sedikit. Setelah itu salam langsung, gak apa-apa, sah udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Gak mau pakai sayyid saya. Gak mau pakai sayyid. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, sah. Gak pakai sayyid. Cuma bagusnya ya pakai sayyid. Nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya atau udah ya? Pembahasan tentang sayyid, siyadah atau penyebutan sayyid untuk Nabi Muhammad. Fayahsulu aqallu sholati alal ali bi ziyadati alal ali bi ziyadatin wa bi ziyadati wa alihi. Oh enggak, belum lewat ya maksudnya ya. Ala Muhammadin kan udah tuh. Au ala rasulihi, atau atas utusannya Allah. Au ala nabihi, atau atas sang nabi. Duna Ahmada, jangan Ahmada, bukan Ahmada. Jadi nggak boleh Allahumma sholli ala Ahmad, nggak boleh. Sallallahu ala Ahmad nggak boleh juga. Sallallahu ala Ahmad nggak boleh. Walaupun sama, Ahmad itu ya Nabi Muhammad, Muhammad itu ya Ahmad juga. Nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad. Tapi tetap nggak boleh Allahumma sholli ala Ahmad. Tapi kalau Allahumma sholli ala Rasuli boleh. Allahumma sholli ala Nabi boleh. Yang tidak boleh itu Allahumma sholli ala Ahmad. Wa sunna fi tasyahudin akhirin, disunnahkan dalam tasyahud akhir. Wakila, dan dikatakan yajibu, wajib salatun ala alihi, salawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayahsulu, maka hasil apa? Aqallu sholati, minimal salawat alal ali kepada keluarga Nabi, biziyadati wa alihi, dengan menambahkan lafaz wa alihi. Ma'aqalli sholati, beserta sedikit atau minimalnya salawat. La fil awwali, tidak dalam tasyahud awal, alal as-sahih, menurut kaul yang lebih sahih. Dibinaihi, karena dibina atau dibangunnya, dibentuknya tasyahud awal, alat takhfifi, atas keringanan. Walianna fiha, dan karena di dalam tasyahud dalam salawat di tasyahud awal, naklu ruknin fi'liyin, memindah rukun qaulin, memindah rukun bacaan ala qaulin, menurut satu qaul. Wa huwa mubtilun, dan itu bisa membatalkan. Ala qaulin, menurut satu qaul.
Wakhtira, dan dipilih apa muqabiluhu, pembandingnya kaul asah, yaitu kaul sahih, lisihhati ahaditsa fihi, karena sahihnya hadis-hadis fihi dalam tasyahud awal. Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya begitu, nggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah, sudah sah. Tapi sunnah kita tambah selawat juga untuk keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah. Gimana kalau nggak ngulangin lafaz Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, boleh. Tambah wa ali gitu dong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, boleh. Gak usah pakai ala juga, wa ala ali boleh juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Jadi itu paling sedikit seperti itu. Jadi yang dianggap sah sebagai rukun, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, sah. Kalau mau dapat kesunatan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, assalamualaikum, sah. Karena udah dapat kesunatan wa ali, udah dapat ali. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi nanti ada. Kalau mau lebih sempurna lagi, tambah selawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Nah, ini ada yang lebih sempurna. Dan ini yang biasa kita hafalin dari kecil. Hafal banget. Saking hafalnya sholatnya jadi cepet banget. Jadi nggak tahu artinya jadinya. Saking hafalnya cepet banget. Nah, itu yang cakep itu pakai selawat Ibrahim. Nah, itu selawat yang paling sempurna di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir selawat untuk keluarga Nabi. Nah, saudara sekalian, ini muallif pengarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini menyebutkan sedikit tentang pernak-pernik selawat. Ini termasuk yang sifatnya ini dakik atau sifatnya ini sangat lembut, dan ini jarang dibahas. Beliau menyebutkan di sini, selawat juga disunnahkan selawat untuk keluarga Nabi di tasyahud akhir, jangan di tasyahud awal. Kenapa? Karena di tasyahud awal, hati-hati, kalau menurut kaul yang lebih sahih, di tasyahud awal bisa batal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, tasyahud awal ya. Biasanya gimana, Naj? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru naik ya. Pakai wa ala ali sayyidina Muhammad ya? Enggak. Naj? Jangan pakai. Oh, anak hadroh pakai dah. Wa ala ali, kan gitu kan ya? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang ada dua kaul, ada dua pendapat. Kaul yang pertama, ini yang disebut di Fathul Mu'in ini yang tadi disebut nih, wa huwa mubtilun, ini bisa membatalkan. Imam Syafi'i ini punya dua kaul. Yang pertama disebut dengan kaul qadim, yang kedua disebut dengan kaul jadid. Jadi ini nggak pindah mazhab, enggak, masih Imam Syafi'i. Yang pertama kaul qadim, yang kedua kaul jadid. Menurut kaul qadim, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir ya, wajib. Kepada keluarga Nabi ya, bukan pada Nabi Muhammad. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad, ini menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadim itu kaul lama. Jadi Imam Syafi'i masih ada di Baghdad. Begitu di akhir-akhir hayatnya beliau pindah di Mesir. Namanya kaul jadid. Menurut kaul qadim atau kaul pendapat lama, kaul itu pendapat lamanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa selawat atas keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir wajib, rukun. Maka menurut pendapat ini, satu-satu dulu, ini pendapat kaul qadim, kaul pendapat lama. Kalau menurut pendapat ini dan kita ikut pendapat ini, wajib ini, ikut pendapat ini, maka kalau kita baca selawat di tasyahud awal, itu berarti memindah rukun qauli ke tempat yang bukan seharusnya. Sama seperti kita mindah Fatihah, dipindah waktu kita duduk. Bisa dipahamin ya?
Rukun dalam sholat ada 3 rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi dulu. Rukun qalbi itu rukun hati. Rukun hatinya. Jadi dalam hati kita saat takbiratul ihram, dalam hati kita aku sholat fardu zuhur, itu namanya hati kita udah ada kerentek, udah ada maksud hati aku sholat, itu namanya rukun qalbi. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang bentuknya gerakan, berdiri, ruku, wajib juga itu. Gak bisa kita duduk aja padahal kita mampu diri, gak bisa. Sujud juga, sujud gak memenuhi syaratnya, gak bisa. Harus, namanya rukun fi'li. Ada rukun qauli. Rukun fi'li kalau lebih batal. Sujud harusnya 1 rakaat cuma 2 kali, betul ya? Ya sujud 3 kali, batal. Ruku harusnya cuma sekali 1 rakaat, tapi dia ruku 2 kali. Pernah ada tuh yang viral ya, ruku 2 kali, habis ruku terus dia ruku lagi. Nah itu nambah sengaja, batal. Namanya menambah rukun gerakan, batal. Begitu juga memindahkan rukun qauli. Kalau menambah nggak batal, masih menambahkan rukun qauli, Fatihah dibaca 2 kali nggak batal, cuma makruh. Tapi di tempatnya, Ladhdallin amin. Nah, kemudian dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ladhdallin amin. Nah ini mau tawasul apa Mang? Baca Fatihahnya dibaca 2 kali, 3 kali. Kalau di tempatnya nggak batal, kalau hanya berbilang. Kalau tadi kan sujud ditambah nggak batal. Nah kalau ini Fatihah ditambah masih tempatnya nggak apa-apa. Tapi kalau dipindah bisa batal, bisa membatalkan. Fatihah harusnya tempatnya di ruku apa di sujud? Di berdiri, waktu berdiri. Fatihah waktu berdiri. Dipindah. Ntar aja baca Fatihahnya pas tasyahud atau pas sujud, biar sujudnya rada lamaan. Batal, memindah rukun qauli, memindah rukun yang bangsa ucapan. Rukun ucapan itu cuma 5 saudara. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud. Ini yang lagi kita bahas nih. Tasyahud akhir tadi. Yang rukun ucapan Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat untuk Nabi di tasyahud akhir, salam, udah. Salam pertama. Maka selawat untuk keluarga Nabi bukan rukun. Selawat untuk keluarga Nabi bukan rukun. Tapi kalau menurut qaul qadim yang tadi kita sedang bahas, kalau menurut pendapat lamanya Imam Syafi'i itu wajib. Nah kalau kita mengikuti qaul qadim, maka kita membaca selawat di tasyahud pertama, bukan tasyahud akhir, maka itu namanya memindah rukun. Kalau kita ngikut qaul qadim, karena Imam Syafi'i bilang selawat untuk keluarga Nabi wajib. Nah kalau kita pindah yang wajib harusnya di tempatnya di tasyahud akhir, kita pindah di tasyahud awal, maka hukumnya batal, bisa membatalkan. Hati-hati. Ini kalau menurut qaul qadim. Makanya disebut di sini wa huwa mubtilun, membatalkan. Cuma kalau kita ikut qaul jadid. Nah Imam Syafi'i di qaul jadidnya mengatakan tasyahud, mengatakan selawat atas keluarga Nabi Muhammad bukan rukun tapi sunnah. Nah inilah yang ada di Qurratul Ain atau ada di matannya Fathul Mu'in. Jadi yang dalam kurung itu namanya Qurratul Ain. Kalau cetakan yang baru itu kayak Mas atau pegang itu, atas itu namanya Qurratul Ain. Itu matannya Fathul Mu'in. Qurratul Ain itu menyebutkan bahwa yang wajib itu, ya yang wajib adalah selawat atas Nabi atau untuk Nabi. Nah sedangkan selawat atas keluarga Nabi itu tidak wajib. Atas keluarga Nabi tidak wajib, namun disunnahkan di tasyahud akhir. Disunnahkan di tasyahud akhir. Bagaimana di tasyahud awal tidak disunnahkan? Tidak disunnahkan, malah bisa membatalkan kalau kita tahu ada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Karena yang disunnahkan hanya di tasyahud akhir. Tasyahud awal memang li binaihi ala takhfif. Tasyahud awal memang sengaja dibentuk untuk ringan-ringan saja. Tasyahud awal sengaja dibentuk untuk meringankan.
kondisi sholat. Artinya setelah selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung Allahu Akbar, langsung gitu aja. Gak usah ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad karena tasyahud awal. Karena memang tidak ada kesunatannya dalam tasyahud awal untuk selawat atas keluarga Nabi Muhammad, nggak ada dalam tasyahud awal. Tapi dalam tasyahud akhir ya disunahkan selawat atas keluarga Nabi Muhammad. Jadi di sini bisa kita simpulkan yang paling pokok itu tadi di tasyahud awal sendiri aja kan bukan rukun. Di tasyahud awal ya jangan kita tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad karena memang tasyahud awal itu dibentuk untuk ringan, untuk bentuk yang ringan dalam sholat. Selain itu alasannya bisa membatalkan karena menurut Imam Syafi'i qaul qadim beliau ini tasyahud awal hanya ada pada salawat atas keluarga Nabi hanya ada pada tasyahud akhir, nggak boleh dipindah di tasyahud awal, bisa membatalkan. Nah setelah itu baru tasyahud akhir silahkan kalau mau selawat atas Nabi Muhammad boleh, atas keluarga Nabi Muhammad boleh. Kalau selawat atas Nabi Muhammad wajib, selawat atas keluarga Nabi Muhammad boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah kalau kita mau dapat kesunatan ya pakai atas keluarga Nabi Muhammad. Nah ini atas keluarga Nabi Muhammad hanya di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Yang namanya makmumnya makmum umum ya. Kecuali kalau makmumnya khusus. Kalau makmumnya makmum umum sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jangan pakai nggak enak sama DKM. Ustaz udah ditugasin sholatnya cepet amat, udah wajib aja karena nanti ada ininya, ada pertimbangannya. Kalau memang untuk makmum yang sifatnya umum, makmum yang kira-kira dia nggak ridho kalau kita panjang-panjang, ya udah yang pakai pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, udah gitu aja. Tapi kalau makmumnya udah tahu, ya makmumnya yang bukan siapa-siapa, ya orang yang biasa ikut kita, ya boleh kita pakai selawat atas keluarga Nabi Muhammad yang sifatnya sempurna. Wa yusannu akmaluha fi tasyahhudil akhirin wallahu a'lam bishawab.